Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai PSAP nomor 10, 11, dan 12. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Lucy Estiana, Titi Retnaningsih, dan Melani Hardono. PSAP 10. Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, suatu entitas harus menerapkan pernyataan standar ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk badan layanan umum yang berada di bawah pemerintah pusat atau daerah. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. B. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan laporan realisasi anggaran atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan laporan realisasi anggaran atau akun belanja maupun akun pendapatan LO atau akun beban. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja atau sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. PSAP 11 tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum general purpose financial statement demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan. Dimaksud dalam standar ini yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagian besar penggunaan laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggal efektif pernyataan standar akuntansi pemerintahan ini berlaku 5 efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2005. Konsolidasi merupakan proses penggabungan antar akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi menurut PSAP 11 terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Perjanjian laporan keuangan konsolidasi. 1. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. 2. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode laporan yang sama dengan periode pelapor keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. 3. Pemerintahan pusat menyampaikan laporan keuangan konsolidasi dari semua kementerian negara atau lembaga kepada laporan legislatif. 4. Dalam standar di proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik
Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum memungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 5. Contoh akun timbal balik, resiproransi akun antara lain sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pembayaran sampai dengan akhir periode akuntansi. Prosedur konsolidasi. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelapor dengan entitas pelapor lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. 1. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. 2. Konsolidasi biasa dilakukan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang timbal baik maupun tanpa mengeliminasinya. 3. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik dan eliminasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik akan dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. PSAP 12, Laporan Operasional. Ruang lingkup. Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan LO atau laporan operasional, beban, dan surplus atau defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Manfaat laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Periode pelaporan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun. Jika disajikan lebih pendek, entitas harus mengungkapkan 1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. 2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat dibandingkan. Identitas dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan. Informasi berikut: A. Nama entitas pelaporan atau sarana identitas lainnya. B. Cakupan entitas pelaporan. C. Periode yang dicakup. D. Mata uang pelaporan. Dan E. Satuan angka yang digunakan. Konsepsi basis. Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang atau jasa yang harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CLAK. Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang atau jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus atau defisit LO karena transaksi pembiayaannya tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan. Komponen laporan operasional yang pertama, surplus defisit kegiatan non-operasional. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit dari kegiatan operasional dan surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional merupakan surplus atau defisit sebelumnya pos luar biasa. Pos luar biasa. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam laporan operasional dan disajikan sesudah surplus atau defisit sebelum pos luar biasa. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam catatan atas laporan keuangan. Surplus atau defisit LO. Surplus atau defisit LO adalah penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus atau defisit kegiatan operasional, kegiatan atau operasional, dan kejadian luar biasa. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.